Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Sonia Ramadhani dengan NPM 21082602230. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mind mapping saya pada blog emergensi yang di sini saya akan membahas mengenai topik shock kardiogenik. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian dan penyebab terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan shock kardiogenik ini? Shock kardiogenik ini merupakan kondisi di mana kondisi yang sangat serius yang terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang. Nah, dapat dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan kegagalan organ. Nah, jadi untuk, shock kardiogenik ini, penyebab secara umumnya itu biasanya bisa karena infark miokard atau serangan jantung, dan juga penyakit jantung lainnya seperti kardiomiopati dan juga keadaan tertentu seperti keadaan aritmia yang berat. Nah, selanjutnya bagaimana sih patofisiologi dari shock kardiogenik ini sendiri? Yaitu yang pertama, mengenai mekanisme terjadinya shock kardiogenik ini, terjadi gangguan kontraktilitas jantung mengarah pada penurunan curah jantung dan juga untuk aktivitas sistem saraf, simpatik, dan sistem renin-angiotensin yang memperburuk kondisi. Dan selanjutnya, untuk dampak pada organ, ini penurunan perfungsi organ penyebab hipoksia dan juga kegagalan organ dapat terjadi jika shock tidak diatasi dengan cepat. Dan selanjutnya, bagaimana sih atau penyebab dari shock kardiogenik ini atau gejala biasanya pasien datang dengan shock kardiogenik ini biasanya datang dengan gejala-gejala apa saja. Jadi untuk, biasanya pasien datang dengan shock kardiogenik ini datang yang pertama mungkin bisa kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Jadi, saat kita anamnesis nanti kita akan temukan gejala klinis pasien biasanya itu mengalami nyeri dada, sesak nafas, dan juga kelemahan ekstrim atau bisa menyebabkan penurunan kesadaran pada pasien. Dan juga ada pun gejala tambahannya yaitu seperti pusing, keringat dingin, ataupun sampai palpitasi. Nah, jadi setelah kita lakukan anamnesis, kita bisa tanya atau gejala klinis, gejala tambahannya juga dan bisa, gejala tambahannya juga atau, apakah ada penyakit-penyakit bawaan mungkin pada pasien dan penyakit-penyakit bawaan pada pasien, dan selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Jadi untuk pasien dalam keadaan emergensi, terutama pada shock kardiogenik ini, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan, eee primary survey dan dilanjutkan oleh secondary survey. Nah, jadi untuk pemeriksaan, primary survey ini bisa kita lakukan pemeriksaan dan juga dilakukan dengan tata laksana awal, seperti misalnya kita berikan oksigen dan juga bisa kita lakukan pemasangan, cairan atau pemasangan infus. Nah, selanjutnya untuk yang, tindakan primary survey ini, itu untuk, pemeriksaan fisik dengan primary survey ini dan terlaksananya, nanti kita akan bisa diawali dengan airway, itu ada look, feel, listen, kita lanjutkan dengan breathing, mmm, nanti sampai ke, exposure. Kita pastikan sampai exposure, nanti kita juga bisa nilai, bagaimana kita nilai kesadaran pasien. Biasanya pasien datang dengan, shock kardiogenik atau shock ini biasanya pasien mengalami penurunan kesadaran. Jadi kita lihat, bagaimana, tingkat kesadaran pasien. Nah, nanti sudah selesai lakukan pemeriksaan fisik dan juga lakukan beberapa tata laksana, mungkin bisa kita berikan oksigen dan juga pemberian pemberian cairan infus dan juga tata laksana lainnya yang diperlukan. Selanjutnya kita bisa lakukan, setelah kita pastikan pasiennya itu, dalam keadaan normal dan tidak dalam keadaan syok lagi, itu biasanya kita lanjutkan dengan secondary survey. Secondary survey itu bisa berupa pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki atau pemeriksaan head to toe. Nah, jadi selanjutnya, setelah kita lakukan pemeriksaan, anamnesis, pemeriksaan fisik, bisa kita minta atau bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyebab syok ini karena apa, atau pasien bisa mengalami apa. Kita bisa menegakkan pasien ini datang dengan bisa membantu kita untuk mendiagnosis pasien. Jadi yang pertama kita bisa lakukan pemeriksaan pemeriksaan darah rutin, yaitu, tes darah untuk,
penandaan mikrokardial seperti troponin. Dan juga kita bisa lakukan pemeriksaan EKG kepada pasien untuk mengidentifikasi adakah aritmia atau hingga iskemik pada pasien. Kita bisa lihat. Nah, selanjutnya, jadi untuk tata laksana pada pasien kardiogenik ini ada di sini yaitu terapi medis dan intervensi bedah. Bisa kita lanjutkan untuk intervensi bedah. Nah, selanjutnya kalau untuk terapi medis itu bisa kita lakukan pemberian obat inotropik untuk meningkatkan kontraktilitas jantung pasien dan juga untuk penggunaan vasopresor untuk peningkatan tekanan darah kepada pasien. Dan juga untuk setelah kita lakukan, pemeriksaan kita untuk bisa lakukan, bisa minta untuk rujukan kepada pasien untuk melakukan tindakan bedah berupa angioplastik atau pemasangan stak pada kasus impak miokard, pada kasus yang impak miokard. Nah, atau, juga pertimbangan untuk operasi jantung seperti bypass, koroner gitu. Nah jadi, jika pasien datang dengan shock kardiogenik untuk yang emergensi, itu kita bisa lakukan pemasangan infus kepada pasien dan tadi pemasangan oksigen yang kita lakukan di pemeriksaan, eee, primary survey tadi. Nah selanjutnya kita lakukan pemasangan infus kepada pasien ini berupa pemasangan infus mikro kepada pasien, yaitu CHF tadi pemasangan, pemasangan CHF infus mikro. Nah jadi untuk ada untuk pembeda-pembedanya. Jadi kita lakukan pemeriksaan tadi kita kan lakukan pemeriksaan vital sign kepada pasien dan juga nilai akral pasien itu penting untuk menentukan shock pasien, jika shock pasien ini. Jadi kalau untuk, kalau pasien datang dengan CHF gitu, jadi pasiennya itu misalnya datang dengan, tidak dengan pasien datang dengan penyakit jantung atau riwayat jantung seperti CHF gitu, biasanya kita bisa lakukan, pemberian tata laksana kepada pasien berupa pemberian cairan infus berupa RL dengan 1,2 liter habis dalam 30 sampai 60 menit ini dan juga bisa kita berikan dengan kita ketentuan, ada beberapa ketentuan. Dengan ketentuan tekanan darah pasien, kita nilai tekanan darah pasien, jika tekanan darah pasien 70 sampai 100 dengan tanda akral dingin, itu bisa kita berikan Dobutamin 2,5 mcg per kg/BB. Dan juga jika pasien datang dengan tekanan darah 70 sampai 100 dengan akral dingin atau hangat, itu kita bisa berikan pasien dengan Dobutamin. Ini dengan 2,5 mcg per kg/BB. Dan jika pasien datang dengan tekanan darah kecil atau kurang dari 70, itu bisa kita berikan pasien norepinephrine, itu dengan 2 liter per menit. Nah, jadi itulah beberapa tata laksana jika pasien datang dengan emergensi yang CHF. Nah, jadi, selanjutnya kita, bisa untuk yang shock kardiogenik ini ada juga prognosis dan komplikasi yang bisa terjadi. Nah, apa saja sih kok, bagaimana sih prognosis dari shock kardiogenik ini? Jadi, jika tingkat kelangsungan hidup tergantung pada penyebab dan kecepatan penanganan pasien. Jadi, jika cepat penanganannya, maka bisa kita pastikan, prognosisnya itu bisa baik dan juga jika penanganan itu secara lama atau, eee, agak lambat, itu bisa sampai ke, prognosisnya itu buruk gitu. Jadi, perawatan awal yang tepat dapat meningkatkan hasil gitu. Itulah apanya. Untuk prognosisnya. Jadi selanjutnya untuk komplikasinya bagaimana? Jika, bisa mengalami sampai hingga kegagalan kegagalan organ multiple dan juga risiko tinggi untuk kejadian kardiovaskular di masa yang akan datang, jika penanganannya itu lama atau komplikasi jadi shock kardiogenik ini bisa sampai sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.